Materi yang diajarkan tidak sesuai dengan soal ujian. Materi terlalu susah. Tidak tertarik dengan materinya. Takut nilai jelek atau takut gagal. Mungkin itu alasan-alasan yang sering kita dengar mengapa seseorang memutuskan untuk mencontek. Namun, setelah dipelajari lebih dalam, ternyata akar dari semua masalah tersebut dan bagaimana semua itu terjadi disebabkan oleh satu hal, yaitu mindset. Fondasi, akar, dasar dari semua itu berasal dari mindset. Mindset, pikiran, otak, mempunyai kekuatan yang masih belum bisa kita pahami dan kita cerna seutuhnya. Listrik ditemukan sekitar 400 tahun yang lalu. Pesawat terbang ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu. Manusia bisa menginjakkan kakinya di bulan sekitar 50 tahun yang lalu. Dan bahkan saat ini, handphone seperti asisten pribadi yang selalu kita bawa kemana-mana. Sangat gila apabila kita melihat pencapaian yang diciptakan oleh organ kita yang satu ini. Tapi, seberapa kuat sebenarnya pikiran kita? Seberapa besar hal yang bisa kita capai dengan pikiran kita? Di tahun 90-an, pernah dilakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa anak kecil disuruh untuk menyelesaikan tugas sederhana. Ketika tugas itu selesai, satu grup diberikan pujian, "Kalian semua sangat pintar, karena bisa mengerjakan tugas dengan skor yang cukup tinggi." Dan grup yang satunya lagi diberi pujian, "Kalian pasti berusaha keras, sehingga bisa menyelesaikan tugas ini." Setelah itu, peneliti memberikan tugas yang lebih sulit. Dan setelah diperiksa, yang mendapatkan skor rata-rata lebih tinggi ternyata mayoritas adalah yang diberi pujian karena usaha kerasnya. Dan terakhir, ketika anak-anak itu ditanya berapa skor yang mereka dapatkan, grup yang dipuji karena pintar berbohong 3 kali lebih banyak daripada grup yang dipuji karena usahanya. Dan bahkan, beberapa dari mereka mencontek karena mereka takut gagal dan merasa tidak pintar lagi. Sedangkan, kelompok yang dipuji karena usahanya tidak peduli dengan hal itu. Mereka hanya memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Satu kalimat bisa mengubah pemikiran seseorang. Satu kalimat bisa mengubah cara bertindak, cara mengambil keputusan, dan cara menghadapi kegagalan. Dan satu kalimat bisa mengubah mindset seseorang. Jadi, apa itu mindset? Menurut seorang peneliti sekaligus profesor psikologi di Stanford University, yaitu Carol Dweck, melalui bukunya ia menjelaskan beberapa poin penting tentang apa itu mindset. Yang pertama, Carol Dweck membagi mindset menjadi 2 bagian, yaitu fixed mindset and growth mindset. Seseorang dengan fixed mindset percaya bahwa kepintaran, bakat, dan kemampuan dibawa dari lahir. Sedangkan seseorang dengan growth mindset percaya bahwa semua itu bisa diraih dari usaha dan kerja keras. Sebagaimana penelitian tadi, kelompok pertama adalah yang memiliki fixed mindset, dan kelompok yang kedua yang menyukai tantangan adalah yang memiliki growth mindset. Orang dengan fixed mindset berfokus pada diri sendiri, sedangkan growth mindset fokus pada tugas, tantangan yang sedang mereka kerjakan. Fixed mindset percaya diri mereka pintar, jadi ketika diberikan sesuatu yang sedikit di luar kemampuan mereka, yang bisa saja mengguncang kepercayaan diri mereka, mereka akan lari, mereka akan menghindar, karena mereka mungkin merasa lebih baik tidak mengerjakannya daripada mereka terlihat tidak pintar lagi. Dan growth mindset tidak peduli dengan hal itu, mereka hanya fokus dengan apa yang sedang mereka kerjakan, mereka objektif, mencari tahu strategi mana yang bisa mereka gunakan untuk memecahkan tugas yang diberikan kepada mereka. Fixed mindset biasanya berfokus terhadap validasi, fokus pada hasil, haus akan pengakuan, dan mereka merasa jauh lebih baik mendapatkan skor tinggi meski tidak mendapatkan pelajaran apapun dari sana. Sedangkan growth mindset sebaliknya, mereka tidak terlalu peduli dengan hasil, mereka hanya peduli dengan proses. Mereka tidak terlalu peduli dengan seberapa skor yang mereka dapatkan. Mereka peduli dengan apa yang bisa mereka pelajari. Semakin besar tantangan, itu berarti semakin besar kesempatan diri untuk berkembang. Mereka malah kecewa apabila mereka tidak bisa mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, cara menghadapi kegagalan. Setelah membagi menjadi 2 bagian, Carol Dweck juga menjelaskan bagaimana seseorang fixed mindset dan growth mindset dalam menghadapi kegagalan.
ada perbedaan besar saat fixed mindset dan growth mindset menerima tantangan hidup. Bagi orang dengan fixed mindset, mereka akan sangat terluka dengan kegagalan, karena menurut mereka, kegagalan disebabkan kurangnya kemampuan. Mereka berpikir kemampuan tidak bisa dikembangkan, oleh karena itu, mereka tidak akan pernah mencobanya lagi. Dan saat mengalami kegagalan pun, mereka akan cenderung mencari pembenaran, misalnya dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, dan alasan-alasan lainnya yang menurut mereka menjadi penyebab dari kegagalan yang mereka alami. Sedangkan, orang dengan growth mindset berpikir sebaliknya. Growth mindset membuat seseorang terbuka dengan kegagalan dan tidak alergi dengan tantangan. Mereka percaya bahwa kegagalan dan tantangan akan membuat mereka semakin berkembang. Dalam sebuah riset, responden ditanya, apa yang kalian lakukan apabila kalian mendapatkan nilai jelek saat ujian? Diharapkan dengan situasi tersebut, orang dengan fixed mindset merasa hidupnya sangat buruk atau merasa hidupnya gagal. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa nilai mereka jelek diakibatkan karena cara guru atau dosen menyampaikan materi kurang baik, materi yang diajarkan tidak sesuai dengan ujian, atau alasan lainnya. Jadi, alasan-alasan di awal video tadi merupakan buah kegagalan dari orang-orang dengan fixed mindset. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset mengatakan mereka akan belajar lebih keras lagi. Kejadian yang sama memiliki respon yang berbeda. Orang dengan growth mindset tidak berkecil hati. Kegagalan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diambil hikmah dan pelajarannya. Dan yang ketiga, mindset bisa dibentuk dan diubah. Carol Dweck berpendapat bahwa kita semua tidak ada yang murni 100% growth mindset atau fixed mindset. Kita itu lebih ke campuran yang memiliki kecenderungan dari salah satu mindset tersebut. Mereka yang punya growth mindset percaya bahwa diri mereka bisa lebih baik dan nantinya bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh hidup. Dan begitu juga sebaliknya, orang dengan fixed mindset akan selalu menghindar apabila dihadapkan dengan tantangan. Dan saat mengalami kegagalan pun, mereka akan mencari alasan yang bisa menyelamatkan diri mereka. Seperti hasil penelitian tadi, cara kita berbicara dengan orang lain ternyata berpengaruh dalam membentuk seseorang untuk memiliki fixed mindset atau growth mindset. Jika kita memuji seseorang pintar, berbakat, atau sempurna, kita sedang membentuk mereka untuk memiliki fixed mindset. Hal yang sama juga apabila kita berkata kalau seseorang bodoh, tidak berguna, atau tidak bisa apa-apa, kita juga akan membentuk mereka untuk memiliki fixed mindset. Kita bisa mengatur bagaimana cara kita berpikir dan berbicara baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dan ingat, selalu fokus pada kalimat yang dapat membangun growth mindset. Contohnya seperti, kamu telah bekerja dengan baik, coba ceritakan bagaimana kamu melakukannya. Atau begitu juga saat gagal. Gagal bukan berarti bodoh, tetapi kamu harus bekerja lebih keras lagi. Untuk membentuk growth mindset, kita tidak bicara soal hasil akhir, tapi kita berbicara soal prosesnya, usahanya, kegigihannya, dan perkembangannya. Seperti yang dikatakan oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Jadi intinya, jangan pernah takut gagal. Segala sesuatu selayaknya memang harus melewati proses dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Jika saat ini kamu cenderung merasa berada dalam kondisi fixed mindset, tidak apa-apa. Tapi, ini saatnya kamu untuk mulai melatih growth mindsetmu dan percaya kalau semua itu bisa berubah. Pada dasarnya, setiap orang lahir dengan rasa penasaran yang tinggi dan kecintaan untuk terus belajar. Coba bayangkan seorang bayi yang selalu penasaran dan terus belajar, mulai dari merangkak, berjalan, hingga ia bisa berlari. Kita perlu membangkitkan lagi growth mindset yang dulu pernah kita miliki. Mindset yang tepat dapat membantu kamu dalam mengembangkan potensi dan meraih kesuksesan dalam hidup. Jadi mindset akan menentukan bagaimana seseorang melihat dunia. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua.
Salam makna kita.